Shalom, Shalom. selamat malam, selamat bertemu lagi dalam ibadah kemenangan dalam doa VIP Victory in Prayer. Haleluya. Malam hari ini kita mengundang Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Amin. Karena hanya Dialah yang layak kita sembah, hanya Dialah yang layak kita puji, hanya Dialah yang layak kita muliakan. Kita pujikan Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. 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 Yesus baik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Kami bersyukur kami boleh berada di ibadah VIP pada kesempatan hari ini, Victory in Prayer. Kami percaya ada setiap doa-doa yang kami akan dengarkan kesaksian, doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Terlebih dahulu kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan bicara bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Kita buka kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Wahyu 3 ayat yang ke-20, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama Wahyu 3 ayat 20. 3, 2, 1. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Firman Tuhan ini seringkali kita dengar menjadi ayat hafalan, bagaimana proses seseorang ketika dia lahir baru. Firman Tuhan ini seringkali dipakai ketika bimbingan prabaptisan, ketika seorang hamba Tuhan membimbing untuk orang yang baru bertobat, lahir baru, firman Tuhan ini disampaikan. Jadi Tuhan menggambarkan ketika dia mau masuk dalam kehidupan kita itu seperti ada sebuah pintu yang masih tertutup. Pintu apa itu? Pintu hati. Karena memang ada beberapa orang yang mengeraskan hati sehingga Yesus harus mengetuk pintu. Dia bukan seorang yang arogan, seorang yang egois, bukan seorang pribadi yang arogan, pribadi yang egois, pribadi yang semau gue, yang main dobrak, main memaksakan untuk masuk, tetapi pribadi yang lemah lembut, gambaran seperti Roh Kudus, dia mengetuk. Nah, ketika seseorang mendengarkan ketukan lalu membukakan pintu. Jadi ada orang juga yang dengar diketuk pintu hatinya, tapi dia nggak buka. Tetapi juga ada orang yang mendengar pintu itu diketuk, tapi pura-pura nggak dengar. Maka pintu juga tidak akan ditutup. Tetapi digambarkan ketika seseorang mendengar suara pintu hatinya diketuk, lalu dia bukakan pintu, apa yang terjadi? Ada perjumpaan pribadi antara orang tersebut dengan Yesus. Lalu dikatakan Yesus mendapatkan orang itu dan makan bersama-sama dengan orang tersebut. Jadi kekristenan diawali ketika seseorang membukakan pintu, mempersilahkan Yesus masuk dalam kehidupannya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka terjadi perubahan. Perubahannya dalam bentuk apa? Ada makanan bersama-sama dengan Yesus. Kalau bicara tentang makanan, ini bicara tentang pesta. Jadi artinya kehidupan seseorang ketika dia lahir baru, ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, ketika dia menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, ketika ada perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, maka yang terjadi adalah suasana pesta dalam kehidupannya. Suasana pesta terjadi dalam rumah tangganya, suasana pesta terjadi dalam keluarganya, suasana pesta terjadi dalam bisnisnya, suasana pesta terjadi dalam pekerjaannya, suasana pesta terjadi dalam studi. Ketika mungkin ini seorang anak yang lahir baru, di dalam sekolahnya, studinya, di dalam kuliahnya, kampusnya terjadi lawatan Tuhan, terjadi suasana pesta. Saudara pasti tahu suasana pesta itu seperti apa. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada yang disediakan oleh tuan rumah yang mengadakan pesta. Begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita jumpa Yesus secara pribadi, hidup kita diubah dan terjadilah suasana pesta. Nah, di samping saya ini ada Bapak Daniel Suwardi. Ya, Pak Daniel Suwardi ini dulu bukan seorang percaya. Nah, kita pengen tahu dia lahir baru terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu ketika tahun berapa atau umur berapa tahun. Lalu pengen tahu, ya, kita kepingin tahu bener nggak ya ada perubahan, ya. Daniel yang dulu belum di dalam Tuhan kemudian terima Yesus, ada perubahan apa enggak? Ya, kita akan bincang-bincang sejenak. Ya, Pak Daniel gimana? Apa kabar? Baik, Pak. Aduh, luar biasa. Pak Daniel dulu bukan orang Kristen? Bukan, Pak. Bukan orang percaya? Bukan orang percaya, Pak. Tahun berapa Bapak terima Yesus sebagai Tuhan Terima Islam? Yesus tahun 82, Pak. 82. Dibaptis di GP Batu. Baptis Islam tahun 82. Bulan Maret, Pak. Tanggal 14 Maret. 14 Maret 1982. Wah, itu kalau nggak salah itu adalah tahun peresmian
gereja kita ya, Iya, Pak HL oleh almarhum pendiri GBI HL Senduk, disertai dengan baptisan air. Nah, saya ini kepingin tahu dan saya percaya jemaat Tuhan juga kepingin tahu, benar nggak ada perubahan? Banyak sekali Pak perubahan. Misalnya? Sebelumnya saya sebelum terima Tuhan Yesus, saya wong desa Pak. Iya, Deso. Wong desa. Jadi Iya. kalau sakit apa saya larinya ke alternatif. Apa tuh alternatif? Ke dukun. Oh, dukun. Mandiin air kembang. Terus sembuh? Sembuhnya sembuh Pak. Oh, sembuh. Nanti ada Kumat lagi? umat lagi ada yang harus dibayar. Ada sajian-sajian yang Iya. berkenan. Ya kita dulu nggak ngerti berkenan. Iya. Ya, terus, nah setelah saya terima Tuhan Yesus, saya mengalami perubahan Pak. Ya, haleluya. Mengalami perubahan hidup baru, dan saya juga setelah terima Tuhan Yesus juga saya mengalami sakit juga Pak. Iya. Kurang lebih 3 tahun sakit vertigo. Vertigo Pak. Vertigo itu ya? Ya. Itu udah rasanya gimana vertigo itu? Kalau tidur ke kanan pusing kepala, muter. Hanya ke kanan aja? Ke kanan. Kalau ke kiri? Enak, jadi masuk tidur ke kiri terus Oh Pak. iya, oke. Balik lagi kita coba lagi. Kalau kita tidur terlentang muter juga Pak, harus miring. Itu baru vertigo ya? Iya. Bagaimana kalau verlimo? Vertigo lebih. Terus? Terus setelah ada KKN yang melayani hamba Tuhan dari Afrika Pak, yang hitam-hitam itu Pak. Mr. Bra. Mr. Bra. Ya, dari Pantai Gading kalau nggak salah ya. Iya. Pernah di gereja kita ada hamba Tuhan dari Pantai Gading. Ya. Yang hitam-hitam itu Iya, Pak, ya. hitam. Nggak usah sebut-sebut lah. Ya, oke. Pas ditantang siapa yang mau didoakan, siapa yang sakit maju ke depan. Saya nggak mau maju Pak, saya berdiri aja di tempat. Itu saya ibadah, saya berdiri, tapi beliau keliling, muter-muter Pak, keliling gitu. Nah, tahu-tahu beliau itu dari belakang. Ada di belakang Pak Daniel. Di belakang langsung blas gitu Pak. Oh, dia mengucapkan kata Bless. bless. Bukan bless. Bukan bablas ya. Bless. Berkat ya. Kalau bless dan bablas angin ya. Bless ya. Terus apa yang Bapak rasakan ketika dengar perkataan dari Mr. Mbra, bless? Apa yang terjadi? Seperti ditampar kepala saya, teleng gitu, langsung saya imani sembuh gitu. Dan mulai saat itu sampai sekarang sembuh Pak. Haleluya. Sembuh, dan saya sekarang mau tidur ke kanan, mau ke kiri, mau telentang, mau tengkurap, merdeka. Makanan juga harus ada yang dipantang. Tapi setelah saya mengalami kesembuhan, gak ada dipantang, cuma harus dibatasi Pak. Ya. Jadi ada perubahan Pak ya? Banyak perubahan. Sebelum terima Yesus dan sesudah terima Yesus ada perubahan. Banyak perubahan. Dan saya menikmati berkat-berkat Tuhan, karena dulu kan Bang Deso, nggak punya pengharapan, khawatir dulu, khawatir, cemas, gampang marah, sensi dong, gampang tersinggung ya, minder Pak. Minder. Tapi setelah terima Yesus, saya merasakan pede Pak. Kepedean malah sekarang. Kelewatan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita dengar ya, seorang dari desa yang dulu kalau sakit pergi ke dukun, ke paranormal, dan tidak menerima kesembuhan. Dulu orang yang khawatir, takut, nggak ada harapan, minder, tidak percaya diri. Ketika ya jumpa Yesus ada perubahan, bahkan sekarang kepedean ya. Nah, dari sini kita melihat setiap orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi selalu akan terjadi perubahan. Ya, suasana pesta terjadi, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan dari ayat yang kita baca tadi, Wahyu 3 ayat 20, dan aku akan bersama-sama dengan dia. Artinya kita tetap bersama-sama dengan Yesus. Artinya ketika kita di bumi ini bersama dengan Yesus, ketika kita ada di dunia ini kita bersama dengan Yesus, nanti di suatu tempat yang baru, Yerusalem yang baru, bumi yang baru, ya di kerajaan surga, kita juga tetap bersama-sama dengan Yesus. Kuncinya hanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka hidupmu akan diubahkan menjadi hidup yang penuh dengan suasana pesta. Mari buka hatimu. Bagi engkau yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan ingin mengubah hidupmu. Yang sakit menjadi sembuh, yang susah menjadi ya sukacita, yang penuh dengan ratapan diganti dengan tari-tarian, yang hidupnya menderita Tuhan bisa pulihkan, yang
yang hari ini engkau hidupmu dalam kemiskinan, ya, miskin secara rohani, miskin secara jasmani, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan ubahkan hidupmu akan menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Hanya kuncinya, dengar suara Yesus mengetuk. Terimalah, maka aku akan melihat ada perubahan dalam hidupmu. Suasana pesta terjadi. Mari kita tunduk kepala. Saya ingin menantang bagi engkau yang masih suka ke dukun, masih ke paranormal, masih pegang jimat-jimat, opo-opo. Mari tinggalkan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Hanya Dia penolong satu-satunya. Hanya Dia juru selamat satu-satunya. Hanya Dia yang sanggup mengubahkan hidupmu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat kesaksian bahwa bukti hidup kami diubahkan dan suasana pesta terjadi. Dari tempat ini kami berdoa untuk setiap yang menyaksikan Tuhan jamah. Ada mereka yang mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup yang lama, berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Mari Tuhan nyatakan kehidupan yang diubahkan, suasana pesta terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat pengampunan, penyucian. Kami diangkat, kami masuk dalam kehidupan suasana pesta. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin.